orang kafir non-muslim di Eropa, di Amerika hampir tidak punya pagar sama sekali antara satu rumah dengan rumah yang lain. Mereka tidak berbudaya, tidak membudaya untuk bangun pagar. Kenapa? Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di malam yang berbahagia ini melaksanakan salat maghrib dan isya insyaallah nantinya juga secara berjamaah, walaupun saya tidak berjamaah di masjid ini karena melanjutkan kegiatan pengajian di kampung di Cetkeeng. Tapi kita usahakan tetap salat ini dilaksanakan secara berjamaah, karena jamaah itulah yang menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebab Allah turunkan rahmatnya di dalam jamaah, dan Allah turunkan laknat pada orang yang tercerai-berai. Maka Nabi menggambarkan, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Serigala hanya akan memangsa ternak yang terpisah dari rombongannya. Ya, kita hanya mendengarkan itu dari hadis Nabi dulunya. Ketika di zaman sekarang terdapat visualisasi langsung, videonya langsung saat kita menonton acara National Geographic ataupun Animal Planet. Ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk memvideokan kehidupan di hutan belantara, dan benar-benar apa yang Nabi sebutkan itu terjadi. Binatang buas hanya memangsa binatang ternak yang terpisah dari rombongannya. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Serigala hanya memangsa ternak yang terpisah dari rombongannya. Maka kita senantiasa dianjurkan untuk tetap berada di dalam jamaah, jamaah di dalam salat dan jamaah di dalam bermasyarakat. Dan tanda masyarakat itu berjamaah adalah ketika antara satu orang dengan orang yang lainnya tidak dibatasi oleh alat dan perangkat, antara satu rumah dan rumah satunya tidak dibatasi oleh batasan-batasan yang kasat mata. Tapi sayangnya praktek ini justru dilakoni oleh orang non-muslim, sedangkan kita yang Islam ini tidak melakukannya. Jadi kalau kita perhatikan tatanan bermasyarakat, komplek perumahan, orang kafir non-muslim di Eropa, di Amerika hampir tidak punya pagar sama sekali antara satu rumah dengan rumah yang lain. Mereka tidak berbudaya, tidak membudaya untuk bangun pagar. Kenapa? Karena sebuah keyakinan, tidak ada pagar yang lebih baik kecuali tetangga. Sedangkan kita umat Islam bahkan di Aceh yang bersyariat Islam, ada rumah yang bahkan belum dibangun pagarnya sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena kita hampir tidak pernah percaya kepada tetangga. Telat kita bangun pagar, maka tetangga akan tanam pohon labu. Nah, tanahnya menjalar ke dalam pekarangan kita. Nah, maka inilah bukti betapa jamaah itu lemah di dalam kelompok masyarakat kita. Yang kedua, untuk melindungi kehidupan berjamaah tersebut, Islam mengatur kesadaran kolektif. Tidak boleh hanya mengurus diri dan tetangganya saja, termasuklah semua yang di dalam deretan tersebut harus dihiraukan. Jadi ketika di dalam salat berjamaah, kita hanya mengurus diri sendiri. Yang penting saya tepat di belakang imam, mengerjakan salat sesuai dengan aturan dan ketentuan. Walaupun orang di samping saya kacau, maju ataupun mundur, tidak teratur, maka sungguh salat kita tersebut hanya salat sendiri, tidak mendapatkan fadilah yang 27. Karena kata para ulama, segala perkara yang makruh di dalam salat berjamaah
akan menghilangkan fadilah yang 27 derajat. Apa yang makruh dalam jemaah? Mulai dari saf yang tidak lurus, saf yang tidak rapat, saf yang tidak rapi, saf yang tidak penuh terisi. Maka ketika saf itu masih ada yang kosong muat satu orang, lalu kita buat saf yang baru di belakang, Allah apresiasi, man wasala wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf ini, Allah akan sambung dia. Wa man qata'a qata'ahullah. Dan barang siapa yang memutuskan saf ini, maka Allah putuskan dia. Apa maknanya? Bila kita hadir salat berjamaah, kanan dan kiri saf sudah terisi, terlihatlah ada saf yang di depan itu masih muat satu orang. Kita berpeluang untuk mengisi celah tersebut. Sedangkan saf yang di belakangnya juga sudah mulai dihuni. Padahal orang pada saf berikutnya belum mendapatkan fadilah 27 kecuali apabila saf yang di depannya sudah terisi penuh. Maka kita yang mempunyai peluang menjadi juru kunci tersebut, bila bersedia untuk berada bersempit-sempit di sudut paling ujung demi menghasilkan pahala 27 kepada saf yang di belakang, ini yang disebut oleh Rasulullah, faman wasala wasalahullah. Barang siapa yang menyambungkan saf itu, Allah akan sambungkan dia. Tetapi banyak yang mencari ruang nyaman daripada mencari ruang aman. Maka ditinggalkanlah ruang yang sempit untuk mencari tempat yang lapang. Apa yang terjadi? Kita memutuskan peluang orang lain mendapatkan fadilah 27. Wa man qata'a, barang siapa yang memutuskannya, qata'ahullahu, maka Allah juga putuskan dia. Maka kita usahakan setiap hadir salat berjamaah, perhatikanlah ruang yang di depan kita masih muat untuk terisi atau tidak, dengan catatan tidak mengganggu konsentrasi orang-orang yang sudah berada di sana. Maka masuk ke dalam saf yang di depan apabila muat satu orang, bukan memaksa masuk seperti orang memasang pasak di dalam penerah, dipaksa masuk, itu akan mengganggu konsentrasi orang yang di sampingnya. Maka ada kehidupan berjamaah. Lalu yang ketiga, di dalam aturan berjamaah tersebut, orang yang mengimami sholat apabila imamnya dari orang-orang yang tidak disenangi oleh jamaah, itu juga menghilangkan fadilah 27. Maka salah satu yang menyebabkan jamaah itu keberatan, adakala imam terlalu cepat, adakala imam terlalu lambat. Jadi suatu ketika, suatu hari Selasa, saya ada pengajian dengan ibu-ibu di aula rumah dinas wakil gubernur Bapak PLT. Berakhir ketika berkumandang azan asar, lalu bergabung salat berjamaah di musalla di komplek tersebut. Sudah ditunjuk imamnya, dan luar biasanya bacaan imam itu cepat, wallahu alam derajatnya itu, sampai hampir semuanya yang takbiratul ihram bersama dengan imam jadi masbuk semuanya. Bayangkan, takbiratul ihram semuanya bersamaan dengan imam, tetapi pada saat rukuk semua menjadi masbuk. Tidak ada yang rukuk kecuali ketika imam sudah i'tidal. Saya pikir kecelakaan di rakaat pertama saja. Ternyata rakaat kedua juga demikian, rakaat ketiga juga demikian, rakaat keempat juga demikian. Rupanya imam ini orang kampung saya. Maka suatu ketika saya salat zuhur di masjid di kampung saya, dan beliau jadi imam. Saya di sudut paling kiri, di samping saya ada seorang anak muda, berselang satu orang ada seorang anak muda. Kecepatannya tidak berubah, konstan, 120 km per jam. Saat dia rukuk, karena saya sudah paham gerakannya sangat cepat, saya pikir agak sedikit melambat karena di kampung, beda dengan di kota dan di kampung. Rupanya sama. Saya rukuk, tapi konsentrasi sholat saya itu terganggu karena kawan yang berselang satu orang ini, ketika kami rukuk dia masih melanjutkan Fatihah, kami i'tidal dia masih melanjutkan Fatihah, kami sujud dia baru mulai rukuk lagi. Jadi hampir setiap rakaat
kawan ini masbuk fi kulli raka'atin. Selesailah sholat tersebut dengan segala susah payah dan penderitaannya. Ya, jadi ketika jemaah sudah bubar, imam ini berangkat meninggalkan majelis. Anak muda yang tadi terlambat itu mengajak seorang kawan yang lain masuk ke dalam dan berdiskusi dengan saya. Saya sudah kesal kepada dia sebelumnya, kenapa dia tidak mengimbangi kecepatan imam. Ternyata kekesalan saya kepadanya, kekesalan dia kepada imam itu 12 kali lipat lebih tinggi dari saya. Apa katanya? Ustaz, kami ingin diskusi tentang imam sholat kita tadi. Saya tanya, ada masalah apa? Bayangkan Ustaz, kecepatannya itu tinggi sekali. Ini bukan kali pertama, sudah 3 kali kami tegur imam ini jangan terlalu cepat, tapi tetap kecepatannya tidak berubah. Padahal orang mengerti agama, sudah mengaji, ilmunya tinggi, dan mengajar ngaji di kampung. Maka ternyata ada ilmu yang tidak berjalan seimbang dengan amal. Ilmunya sudah tinggi, tetapi amalannya tidak mengikuti dengan standar yang ada di sekitarnya. Nah, barulah kemudian saya juga ikut curhat kepada mereka. Sebenarnya bukan bapak saja yang kesal, saya pun kesalnya 15 kali lipat lebih tinggi, saya katakan. Kenapa? Karena pernah ikut imam dengan beliau di tempat yang terhormat, musalla komplek pendopo wakil gubernur, dan orang tahu imam itu dari kampung saya, dan saya ikut berjamaah dengannya. Tentu orang mengambil kesimpulannya, oh rata-rata wak dengku kampungnya lagi nyawa sembahyang. Ya, itu lebih memperburuk citra saya katakan. Mereka mengeluh. Maka imam-imam seperti ini menyebabkan fadilah jamaah yang 27 hilang. Makanya ada perintah Nabi, idza amma ahadukum qauman falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami suatu kaum, ringankanlah. Apa makna ringankan? Laisa bittawil al-mumil wala bil qasir al-mukhil. Tidak terlalu panjang yang membosankan dan tidak terlalu singkat yang menimbulkan cacat. Maka ambillah diantaranya wabtaghi baina dzalika sabila. Diaturlah di dalam adab salat berjamaah. Pada salat subuh itu membaca ayat yang panjang-panjang. Nabi membaca rata-rata antara 60 sampai dengan 80 ayat surat-surat yang pendek. Kalau imam kita membaca demikian, insya Allah tinggal imam saja dengan bilalnya, yang lain berangkat. Nanti ada pada salat duhur dan salat asar, sekalipun duhur asar itu bacaan yasir, tetapi disunatkan imamnya membaca ayat yang juga panjang-panjang. Pada salat maghrib ada qisarus suwar, ada surat-surat yang pendek, itu yang dimulai qisarul mufassal, surat-surat yang pendek yang dimulai dari al-hakumut takasur yang sering kita baca di dalam surat ayat-ayat tarawih. Variasi diseimbangkan antara bainat tawil al-mumil wal qasir al-mukhil. Maka kehidupan berjamaah, salat itu adalah tuntunannya. Pemimpin itu memahami aspirasi arus bawah. Kenapa? Karena kata Nabi, wa inna fihi muddha'ifah, karena ada di antara jamaah itu orang yang dhaif. Ada di antara mereka dzal hajati, yang mempunyai hajat, setelah selesai dari salat ini ingin melanjutkan perjalanan. Ada di antara mereka orang yang sakit, bahkan ada di antara mereka yang mempunyai tanggungan anak-anak kecil. Maka suatu ketika Rasulullah salat berjamaah, tiba-tiba terdengar anak kecil menangis di belakang. Maka Nabi percepat bacaan salat itu dengan kecepatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sampai setelah selesai salat, seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pernah Anda mengimami salat dengan bacaan secepat ini sebelumnya." Apa kata Nabi? Rahmatan bi ummil walad, karena kasihan kepada ibu dari anak yang menangis di belakang tadi. Mendengar ada anak kecil menangis, Nabi percepat bacaan salat agar cepat selesai salat dan ibu ini segera dapat mengurus anaknya. Beda dengan kita sekarang. Bila ada ibu-ibu yang mengajak anak kecil dan anaknya menangis, maka saya yakin imamnya akan menambah bacaan ayat beberapa ayat lagi, sebagai pengganti mengucapkan kepada ibu itu, mohonlah besok bawa lagi anaknya biar nangis lagi. Tengok balong pegah. Ini persoalan bagi kita. Maka ada realitas tersebut. Islam mengajarkan kesadaran kolektif secara berjamaah, tidak boleh individual, mengukur dengan batas kemampuan masing-masing sendiri.
Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.